Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian para penggemar agronomi seluruh Indonesia, jumpa kembali dengan saya Pak Mursalim, pemilik sentra agronomi Mamuju. Kali ini kembali saya menyapa kepada Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan belajar bersama tentang cara mengatasi aglonema yang terkena spot merah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa perhatikan ciri-ciri aglonema yang kena spot merah adalah seperti ini. Bapak Ibu sekalian, coba lihat. Ini. Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa jenis, ada beberapa pohon aglonema yang kita perkirakan kena spot merah. Kenapa kita perkirakan kena spot merah? Karena yang pertama, bunganya sudah dewasa. Ini jenis Dutan Yemeni, bunganya sudah dewasa. Yang kedua, kelapa daun bengkok ke bawah. Yang ketiga, daun banyak yang kuning. Nah, ini daun-daunan banyak yang kuning ya. Nah, kayak gini. Ini daunnya banyak yang kuning. Ini kalau kita biarkan pasti mati ya. Saya bisa jamin bahwa ini pasti mati. Nah, bagaimana memperlakukan ini supaya bisa bertahan hidup adalah membuang penyakit yang ada dalam batangnya. Jadi penyakit yang ada dalam batangnya itu biasanya disebut spot merah. Ciri-cirinya spot merah dalam batang itu warna batang ada bintik merah di dalam atau bintik hitam. Nah, ya. Ini banyak aglonema, banyak Dutan Yemeni. Jadi Dutan Yemeni kalau sudah tua memang harus diremajakan ya. Apalagi ini adalah bunga impor yang perbanyakannya secara kultur jaringan. Jadi dia diproduksi secara massal melalui sistem kultur jaringan. Nah, ini rentan kena spot merah dalam jangka 2-4 tahun. Jadi aglonema kalau udah tua, umur 4 tahun itu hati-hati, biasanya kena spot merah. Maka saatnya lah diremajakan. Bapak Ibu sekalian, kita periksa batangnya ya, kita periksa. Kita mencurigai bahwa ini kena spot merah. Kita periksa batangnya ya. Ini batangnya sudah tua, Ini kemarin banyak daun yang saya sudah potong. Ini kita periksa batangnya. Nah, ini batangnya rusak. Ini. Aglonema kalau batangnya rusak, ini pasti akan mati. Jadi perlakuan apapun tidak akan mempan, hasilnya pasti akan mati. Nah, ini yang harus kita buang, penyakit ini yang harus kita buang. Nah, kita ada. Ini namanya spot merah. Bintik merah, bintik hitam di dalam. Oke, ini sudah pasti mati. Kemudian ini masih ada. Kita ambil lagi bagian atasnya. Ini masih ada, belum bersih. Kita ambil lagi di atasnya. Ini masih ada. Kita ambil lagi di atasnya. Ini masih ada. Ini Bapak Ibu sekalian, makanya aglonema kalau sudah berumur tua ini sangat hati-hati ya, sangat hati-hati. Ini masih ada. Jadi semua potongan-potongan ini percuma ya. Ini harus kita basmi, kita buang. Mau tanam mau bagaimanapun caranya pasti mati. Ini masih ada sedikit. Ah, ini masih ada. Kayaknya susah hidup ini Bapak Ibu sekalian. Ini sudah tidak ada, cuma dia sudah terlalu kepucuk. Jadi stek batang itu kalau potongnya terlalu kepucuk itu rentan mati ya. Tapi kita coba aja. Ini baru bersih. Tapi saya tidak bisa jamin ini kemungkinan besar mati, hidupnya cuma 20%, matinya 80%. Kenapa? Karena kita potong terlalu ke ujung.
ini. Nah, ini sudah bersih dari spot merah. Ini akan kita bibit kembali. Kemudian kita ambil jenis lain, kita ambil pohon yang lain ya. Kita ambil pohon yang lain. Ini batang sudah tua. Memang harus dipotong ini. Batang sudah tua. Kita perhatikan. Nah, ini penyakit. Jadi aglonema itu, Bapak Ibu sekalian, yang kita rawat itu adalah batangnya, bukan daunnya ya. Daun itu belakangan. Daun itu akan mengikut tergantung kesehatan batang. Kalau batang sehat, maka akan memunculkan akar yang sehat. Kalau akar sehat, otomatis daun menjadi sehat. Ini spot merah. Kita ambil lagi di atasnya. Ini spot merah. Mau tanam pasti mati. Ini spot merah ya. Ini bintik merah di dalam. Merah atau hitam. Ini masih ada bekas-bekasnya. Kita potong sampai habis, bersih. Nah, ini masih ada. Kita ambil di sini. Waduh, ini memang penyakit ini. Nah, ini sudah dua. Ini udah dua. Oke, kita praktekkan. Ini karena sudah bersih. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dari 100 pohon, lebih 100 pohon dut anjamani ini, dari 100 pohon dut anjamani itu Bang, dari 100 pohon ke sana, ini diperkirakan kena spot merah semua. Nah, dari 100 pohon ini kemungkinan besar kena spot merah. Kita ambil lagi satu. Kita ambil satu yang agak bagus lah. Yang ini agak bagus sedikit, agak bagus. Kalau memang ini kena spot merah, bahwa jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kena spot merah semua. Nah, ini tidak kena ya. Ini tidak kena. Bersih, ini aman. Memang daunnya masih bagus. Ini tapi bisa juga diperbanyak. Ini tidak kena ya. Nah, yang kena tadi ini karena kita sudah buang, kita akan praktek. Cara mengatasinya adalah pertama sudah kita buang spot merahnya, kemudian siapkan bahan-bahan. Ini adalah Roundup. Roundup ini adalah perangsang akar sekaligus adalah fungisida. Jadi ini sudah campur Roundup, perangsang akar dengan fungisida. Kemudian ambil baskom putih, kita tuang secukupnya. Kemudian kita isi air sekitar 1,5 liter. Kemudian kita ambil Florarpom. Ini adalah gabus pertanian. Kemudian kita potong-potong. Ini kita potong sesuai kebutuhannya. Nah, kita potong-potong. Ini kita potong 3 saja karena bibitnya kecil. Kita potong 3. Kemudian kita rendam di sini ya. Kita rendam di sini sekitar 10 menit atau 20 menit. Nah, anggaplah ini sudah terendam. Sambil kita olesi, ini harus kita buat seperti pasta ya. Jadi ini kita tetesi air sedikit, baru diolesi. Roundup ini adalah merek, fungsinya adalah merangsang keluarnya akar baru sekaligus melindungi dari jamur. Jadi ini fungisida, sudah campur fungisida di dalam. Bisa juga pakai betadin, bisa juga pakai antrakol, bisa. Ini yang ada. Kemudian kita Florarpom yang sudah kita celup,
kita tancapkan ke bawah. Ini harus tancap satu kali ya, jangan lagi keluar masuk, tidak boleh, harus tancap satu kali. Nah, gabus pertanian ini sangat mudah ditembus oleh akar, sangat mudah ditembus oleh akar. Nah, ini akan kita tanam di pot kecil. Jadi ini media tanam. Ini media tanam. Media tanam ini terbuat dari tanah humus. Tanah humus itu adalah tanah bagian atas. Jadi kalau tumpukan tanah yang sudah lama, itu di bagian atas sekitar 1 jari ke bawah itu adalah humus tanah yang terbentuk dari daun-daunan yang jatuh. Jadi ciri-ciri tanah subur itu, tanah humus tanah itu adalah beratnya ringan. Jadi ringan. Tanah itu ringan. Ini dicampur dengan sekam bakar. Ini akan kita pakai jadikan media tanam ya. Nah, ini pot ukuran 12 cm. Ukuran 12 cm sebegini, diameternya 12 cm. Pot kecil ya. Kemudian kita gini. Nah, kita tanam begini. Oke. Kemudian kita taruh di tempat teduh. Kita taruh di tempat teduh selama 1 bulan, biasanya akar baru itu akan muncul. Oke Bapak Ibu sekalian, saya kira ini adalah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi aglonema itu adalah punya waktu hidup. Jadi jangan berpikir bahwa beli, tanam, tinggal tunggu hidupnya sampai puluhan tahun, itu tidak begitu. Jadi aglonema itu harus diremajakan supaya menjadi aglonema lokal, karena ini kan aglonema impor dari Thailand. Dia akan bertahan lama setelah kita jadikan lokal. Jadi cara menjadikan lokal adalah membuang penyakit bagian bawah, tanam kembali. Jika hidup itu akan bertahan sampai 4 tahun. Habis itu mulai lagi ada penyakitnya, potong lagi, tancap lagi, mulai lagi, potong lagi, tancap lagi. Begitu selanjutnya. Jadi aglonema itu tidak mati sepanjang kita tahu cara mengatasinya, cara menanggulanginya. Kalau dibiarkan begitu, apapun jenis perlakuan pasti tidak akan berhasil kalau ada penyakit di batangnya. Oke Bapak Ibu sekalian, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ini ada satu yang masih ada akarnya, tapi tidak kena spot merah. Ini cukup diolesi ini cukup diolesi rotan, kemudian kita tanam di sini, karena tidak perlu kita pakai ini karena akarnya masih ada. Nah, oke, ini media tanam, jangan terlalu syuting kepala saya ya.